Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Muzamin Channel yang saya hormati, yang berbahagia. Ketemu lagi dengan saya untuk bincang-bincang matematika. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semua. Saya berbicara matematika tanpa papan tulis untuk kali ini, without blackboard, ya, tanpa papan tulis, ya, tidak tulis-tulis. Semoga barokah. Saya sudah pensiun, mudah-mudahan ilmu matematiknya masih berguna bagi beberapa orang yang membutuhkan, ya. Dan saya tidak membatasi kepada para mahasiswa misalnya, ya, tetapi untuk semuanya, yang matematik untuk semuanya. Begini para pemirsa yang budiman, kita tahu matematika itu ya menjadi pelajaran di seluruh dunia, itu di sekolah-sekolah itu mempelajari matematika. Mengapa? Karena di situ ada namanya belajar untuk berpikir logis, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan menuju suatu yang inovatif. Latihannya bisa dari matematik itu utamanya, karena di dalam matematik itu latihan berpikir, ya, jadi di kepala. Memang di dalam belajar kita bisa melihat fenomena alam kontekstual, misalnya ada matematika kontekstual, ada yang disebut matematika realistik mathematics education di dalam belajar, dan ada juga yang berkaitan dengan etnomatematik, ya, jadi bermacam-macam. Ada yang dikemas dalam model pembelajaran kalau guru mengajar, ada yang discovery learning atau terkenal dengan singkatan DL, atau juga problem based learning, ya, pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning, atau pembelajaran yang project based learning. Nah, ini semua dikemas dalam langkah-langkah pembelajaran yang guru nanti mengajarkannya. Tentu model pembelajaran masih banyak sekali, ya, tinggal mana yang cocok yang akan digunakan. Lepas dari semua itu, para guru dalam mengajar, ya, matematik itu sifatnya sulit, ya, karena bersifat abstrak. Namun di balik yang sulit itu tadi memuat manfaat yang besar sekali, ya, karena menyangkut keberkaitan dengan berpikir, berkaitan dengan bernalar. Ya, itu semua orang perlu melakukan penalaran dengan baik. Dengan kata lain, penalaran yang logis, ya. Berpikir yang kritis, critical thinking, berpikir yang kreatif, creative thinking. Nah, untuk kali ini bagaimana untuk berpikir kreatif itu sebenarnya? Nah, ini para siswa dan para guru mestinya harusnya tahu, ya. Untuk sederhananya itu ada indikatornya. Anak-anak ini dilatih ke berpikir kreatif itu. Yang pertama begini, kalau para siswa itu atau anak-anak itu bisa mengerjakan dengan benar, nah ini suatu indikasi awal bahwa anak ini lancar di dalam mengerjakan. Dalam bahasa Inggrisnya itu fluency. Yang mengerjakan dengan benar dan paham konsep-konsep dengan baik. Tidak mudah memahami konsep-konsep dengan baik itu, ya.
Misalnya ya, kalau orang yang belajar matematika ditanya persegi panjang itu apakah termasuk jajar genjang? Nah, kalau belajar bahasa Indonesia, orang yang tersekat dengan pemikiran yang kontekstual, yang tidak berpikir matematik, ia akan mengatakan persegi panjang ya persegi panjang, jajar genjang ya jajar genjang. Begitu. Persegi, apakah persegi panjang? Enggak, persegi ya persegi, persegi panjang ya persegi panjang. Itu kalau orang awam, ya. Tetapi tidak demikian dengan di matematika, ya. Bahwa persegi itu adalah persegi panjang yang semua sisinya sama. Begitu. Jadi semua persegi adalah persegi panjang. Ya. Nah ini kan tentu saja membingungkan bagi orang yang tidak belajar matematika. Tapi semuanya kan sebenarnya pernah belajar matematika, tahu akan hal itu. Ya, ya. Persegi panjang, semua persegi panjang adalah jajar genjang. Itu. Nah ini pemahaman terhadap konsep-konsep semacam ini, maka dia lancar di dalam berpikir. Nah, kalau lancar dalam berpikir, maka disebut fluensi. Tentu saja bukan sekedar sampai persegi. Ya, apakah belah ketupat itu persegi atau bukan? Ya, lalu mana belah ketupat yang menjadi persegi? Kalau di gambar diagram Venn-nya, apakah dia beririsan atau dia termasuk himpunan sejatinya belah ketupat itu terhadap persegi? Ya, nah seperti itu ya. Jadi banyak hal yang penguasaan konsep ini harus dikuasai baik oleh gurunya. Gurunya utamanya harus dikuasai dulu, lalu untuk mengajarkan kepada para siswanya. Ya ini namanya lancar berpikir. Ya lancar. Itu antara lain ya tentu saja indikator dari lancar itu ada beberapa hal ya. Antara lain seperti itu. Dia lancar itu ya kalau diberi soal mulai dari paham memahami soalnya dengan baik gitu. Ya kalau dia tidak paham ya gimana? Ya. Lalu bisa mengerjakan dengan benar itu dulu. Ya. Ya. Lalu mengenal konsep itu dengan baik, ya, dengan baik, dengan lancar, paham tentang konsep-konsep yang ada dalam matematika sebagaimana saya contohkan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah katakan fleksibel. Namanya fleksibel itu dalam bahasa Inggrisnya itu fleksibel. Orang itu harus berpikir fleksibel. Fleksibel itu memiliki beberapa cara untuk menyelesaikannya itu. Gitu. Ini antara lain, ya tentu saja setelah lancar mengerjakan lalu punya banyak cara. Bisa jadi mengerjakannya masih kurang bagus, tapi dia memiliki banyak cara. Tapi tidak sampai pada solusinya. Nah, ini ada embrio untuk dia itu namanya fleksibel. Itu. Cara berpikirnya itu memiliki banyak cara di dalam menyelesaikan. Karakter ini harus dipunyai oleh seseorang yang belajar matematika kalau mau menuju kreatif. Singkat saja karena saya tidak akan lebih dari 15 menit. Ya. Juga haruslah dia itu memiliki sifat dalam dirinya itu memperoleh sesuatu yang baru. Novelty, kebaruan. Ya, atau originality. Ya, jadi kalau dia itu memiliki banyak cara dan sebagainya, ini ada kemungkinan cara-cara yang dia peroleh itu cara baru relatif. Ya, mungkin tidak baru bagi gurunya, tapi baru bagi siswanya itu. Kita bisa melihat, kita bisa bertanya, kita bisa melihat bahwa dia merasa ini baru karena belum pernah belajar, lalu dia punya cara-cara yang baru. Nah itu baru ini masih relatif, mungkin tidak baru bagi gurunya. Ya, apalagi betul-betul baru, gurunya terkejut loh ada cara begini kan, nah, gitu ya. Jadi ini siswanya itu memiliki sifat kebaruan, ya gitu, novelty. Yang ketiga, dia itu memiliki karakter elaborasi. Mengelaborasi itu begini, kalau dia itu sudah memperoleh sesuatu solusi, itu bisa mengembangkan pikirannya lebih detail lagi.
gitu. Bisa mendetailkan lagi. Nah, mendetailkan berarti seperti ke dalam, in-depth, gitu. Ya. Juga dia memiliki sifat bisa memperluas. Nah, bukan hal yang mudah ya. Setelah dia tahu memecahkan masalah, dia tahu perluasannya. Sehingga kaya di dalam pikirannya itu kaya akan ilmu gitu. Karena memiliki sifat kreatif di dalam matematik. Ini harus dilatih di matematika. Ya tentu saja nanti di dalam kehidupan sehari-hari mereka akan bisa mempraktekannya dalam bidangnya masing-masing. Ya sifat dari kreatif itu tadi. Sebenarnya masih ada lagi karakteristik dari kreatif itu tadi. Cukup 4 itu saja indikatornya. Yang bagi para mahasiswa sering kalau penelitian dengan 4 indikator itu. Ya, yang pertama apakah fluensi, lancar dalam mengerjakan, apakah fleksibel, apakah original atau novelty itu, apakah elaborate, ya, apakah siswa itu memiliki elaboration, gitu ya. Ya, begitu para pemirsa yang budiman, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas ya semuanya, ya saya kira dipahami lah ya. Oh begini harusnya. Kalau memang itu mau menuju ke kreatif berlatih pada 4 hal itu untuk awalnya. Saya kira kecukupan untuk berlatih kreatif di dalam bidang matematika. Oke, sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.